Hai halo Sobat Netchat semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik dalam Olimpiade Dresden tahun 2008. Pertandingan kali ini dimainkan oleh Fabiano Caruana sebagai putih dan Emanuel Berg sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Dresden, Jerman tahun 2008. Permainan dibuka dengan French defense dan keduanya memainkan variasi Rubinstein. Di posisi ini, kuda balas makan pion dan kuda hitam melompat ke D7. Kuda putih F3, kuda hitam sayap raja F6, dan dilanjutkan pertukaran kuda. Gajah meluncur ke D3 dan hitam menawarkan pertukaran pion. Caruana menerima penawaran dan gajah balas pukul pion. Menteri E2 dan kedua pemain rokade pendek. B6 dari hitam dan Caruana merespon dengan mengepin kuda. Gajah Fianchetto menyerang kuda dan benteng A digeser ke D1 membuat trik sederhana. Tentu langkah ini dimaksudkan jika menteri tidak bergeser, gajah akan hantam pion dan discover attack benteng menyerang menteri. Trik sederhana ini diketahui Emanuel Berg dan dia menggeser menteri ke C7. Caruana menjawab dengan kuda E5 dan hitam benteng F bergeser ke D8 menguasai file D. Caruana lalu menggeser terlebih dahulu raja ke H1 dan hitam gajah naik melindungi kuda. Benteng D ditumpuk bersama menteri, lalu Emanuel Berg menjawab dengan menyerang gajah. Gajah mundur dan tetap menyerang kuda. Di sini kuda diangkat dan membiarkan jalur peraduan antar gajah gelap. Caruana menghindari pertukaran dan gajah gelap hitam mengikuti. Menteri dibawa naik membidik H7 dan kuda langsung sigap melindungi. Menteri bermanuver ke H4 dan kuda naik menyerang kuda 3 kali. Di sini Caruana tidak menyelamatkan kuda, tapi justru kuda hantam pion menyerahkan diri. Di posisi ini, raja menerima pengorbanan, lalu lanjut pengorbanan kedua dari Caruana, benteng pukul pion E6. Lalu apa jadinya jika raja menerima pengorbanan benteng ini? Maka akan dilanjutkan gajah skak, gajah menutup, menteri E4 kembali skak, raja geser ke F6, menteri kali gajah, kuda C5, gajah makan, benteng makan, dan menteri kali benteng. Di posisi ini, Caruana unggul 2 pion. Oleh karenanya, Emanuel Berg membiarkan dan lanjut membawa kuda ke C5 menyerang balik benteng. Di sini benteng langsung saja bertukar kualitas pukul gajah dan benteng membalas. Caruana tidak buru-buru membalas pukul benteng dengan gajah, tapi menteri skak dulu ke F4. Tentu untuk keunggulan posisi. Karena jika Caruana terlebih dahulu memukul benteng, di sini menteri tinggal membalas dan putih tertinggal 1 perwira. Serta posisi raja hitam pun masih baik-baik saja. Oleh karenanya, di sini menteri skak terlebih dahulu untuk mendesak posisi raja dan tempo mengeluarkan benteng F untuk menyerang. Setelah benteng skak ini, raja bergeser ke D7 dan gajah ikut menyerang kembali skak. Gajah menutup dan menteri terus memepet raja. Kuda memblok skak dan di sini barulah gajah kali benteng menyerang menteri. Setelah menteri membalas, Caruana memainkan langkah cerdik, benteng pukul kuda dan membiarkan baris pertama tanpa perlindungan. Kita lihat di sini, apakah Caruana blunder teman-teman? Jelas tidak ya, karena setelah langkah ini juga Emanuel Berg langsung menyerah. Lalu apa yang terjadi? Bukannya menteri ke D1 itu skakmat buat putih ya? Kok hitam malah resign? Tidak ya teman-teman, menteri ke D1 bukan skakmat. Jika menteri nekat ke D1, tentu benteng tinggal menutup dan ini merupakan langkah discover skak ster. Setelah raja ke E1, menteri akan hilang dimakan benteng. Dan setelah langkah ini pun, skakmat bagi raja hitam akan terjadi dalam 5 langkah. Lalu,
Apa langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh hitam di posisi ini ya? Setelah pengorbanan benteng ini, Menteri harus pukul benteng untuk menghindari diskap-perskap. Di sini putih bisa membalas dengan gajah kali gajah untuk skak, raja ke D6, Menteri lalu ditukar, dan pada posisi ini gajah kali benteng, dan tentu putih unggul 1 gajah. Dengan keunggulan 1 perwira, tentulah putih akan dengan mudah memenangkan permainan. Jadi begitu ya teman-teman, kombinasi taktik yang luar biasa. Kita bisa lihat kebrutalan Caruana mengorbankan perwira-perwiranya dengan kalkulasi yang matang. Bahkan di akhir pun kita dikejutkan dengan ancaman backrank yang ternyata semuanya hanya trik dan sudah masuk hitungan Caruana. Dan karena sudah hopeless, hitam pun akhirnya menyerah. Karena mau tidak mau menterinya pasti akan hilang. Jadi segitu dulu teman-teman ulasan permainan menarik kali ini. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netchess ini ya teman-teman.